Oke, hello guys, welcome back to PMJ Auto. Ngomong-ngomong soal Toyota Kijang Innova, sebenarnya Innova itu sudah memiliki sejarah yang panjang, termasuk mobil ini. Ini adalah Innova keluaran tahun 2007, ini tipe G 2.0, dan uniknya, dia ini bermesin bensin. Karena Innova yang kebanyakan kita lihat di jalan itu bermesin diesel ya, tapi yang kita review kali ini merupakan yang bermesin bensin. Dan Innova dari dulu itu tampaknya terlihat kalem, besar, dan terlihat wibawanya gitu. Jadi Innova walaupun sampai Innova Zenix sekarang itu tetap terlihat kewibawaan sebuah Innova, dan ternyata ukuran Innova yang dulu ini itu lebih kecil ya kelihatannya daripada Innova sekarang. Innova ini ke Innova Reborn itu beda banget ukurannya, apalagi ke Innova Zenix itu lebih beda lagi gitu. Dan kita langsung aja bahas dari tampak depannya dulu nih. Tampak depannya ini karena merupakan Innova yang belum facelift ya pada tahun 2007 itu, dia grillnya masih hanya terpisah dua seperti ini. Kalau yang facelift dia kayak gini, kayak di gambar ini. Dan ini aksen chrome ini saya juga kurang paham ini itu tambahan atau enggak. Mungkin kalian yang tahu bisa komen aja di bawah. Dan ya mobil-mobil saat itu desainnya nggak banyak lekukan-lekukan aneh. Dan untuk perlampuannya, si Innova ini otomatis masih menggunakan lampu yang full halogen, baik itu lampu dekat, lampu jauh, lampu sen, bahkan lampu fog lamp-nya. Dia udah mendapatkan dua buah fog lamp ya. Tapi ini mikanya udah mulai ini ya, udah mulai menguning. Ya secara mobil ini tahun depan dia sudah Sweet 17. Karena dia keluaran 2007 dan tahun depan udah 2024 kan. Jadi mobil ini tahun depan udah menginjak umur 17 tahun. Udah mau punya KTP nih mobil. Oke, lalu buat tampak sampingnya. Si Innova ini, dia tidak memiliki lekuk-lekukan yang terlalu ekstrim seperti mobil-mobil zaman sekarang ya. Dia benar-benar polosan, lekukannya sedikit-sedikit aja, sampai ke belakang sini nggak banyak lekukan-lekukan yang terlalu ekstrim. Dan untuk panjang keseluruhan, dia memiliki panjang di 4.555 mm, yang dimana itu cukup panjang untuk zaman itu. Dan untuk wheelbase, dia memiliki wheelbase sepanjang 2.750 mm. Buat ground clearance-nya sendiri, ini cukup tinggi ya, karena dia memiliki ground clearance setinggi 200 mm. Dan untuk velgnya, dia menggunakan velg alloy singleton seperti ini, dengan profil ban 205/65 R15, yang dimana velg dari Innova ini dia menggunakan velg ring 15. Untuk pengereman juga, dia yang belakang masih tromol lagi nih, yang depan dia sudah menggunakan rem yang cakram. Tapi, untuk Innova tipe G tahun 2007 ini, dia belum dilengkapi oleh ABS dan EBD. Jadi, pengeremannya masih benar-benar konvensional gitu ya. Dan ini handle-nya dia aslinya bukan warna chrome kayak gini, dia aslinya sewarna body, dan pada zamannya itu lagi ngetren banget spion dikasihin aksen-aksen chrome seperti ini ya. Jadi banyak banget mobil pada saat itu yang menggunakan aksen chrome seperti ini. Lain-lainnya sih biasa aja ya. Dan kita langsung aja lanjut ke, oh ya sebelum kita ke belakang, dia antenanya masih menggunakan antena yang seperti ini ya. Jadi belum menggunakan shark fin atau semacam ya. Jadi kita langsung aja lanjut ke bagian belakangnya. Oke, dan untuk tapak belakangnya, lagi-lagi ini nggak ada lekukan-lekukan yang wah-wah banget. Dia lekukannya sangat minim. Di sini ada logo 2.0 yang artinya dia ini menggunakan mesin 2000 cc ya. Dan ini ada logo tipe G, di sini ada logo Kijang Innova. Jadi tulisan Kijang di mobil itu masih besar ya, nggak kayak di Zenix yang tulisan Kijangnya kecil banget gitu. Lalu untuk masalah perampuan di belakang sini, dia menggunakan lampu yang full halogen, baik itu lampu rem, lampu malam, lampu sen, dan lampu mundurnya dia juga masih halogen semuanya. Lalu di atas ini dia udah mendapatkan high mount stop lamp yang LED, dan ini spoilernya nggak tahu ya ini bawaan atau enggak. Mungkin kalian yang punya bisa komen di bawah. Ini tuh aslinya tipe G udah dapat spoiler ini atau belum gitu. Dia udah mendapatkan wiper belakang, tapi sayangnya belum mendapatkan defogger belakang di sini. Kita coba cek bagasinya ya. Dia udah menggunakan tuas di sini langsung ya, jadi nggak usah ke depan-depan lagi. Dan ini bagasinya saat baris ketiga terbuka, ini cukup oke ya. Nanti literannya kalian bisa lihat di sini. Dan kalau kalian mau menginginkan kapasitas bagasi yang lebih, kalian bisa melipat jok baris ketiga ini dengan porsi 50-50. Dan melipatnya seperti layaknya Innova ya, dia itu ke atas. Seperti ini. Seperti ini. Jadi dia melipatnya ke atas. Ya mungkin memang kekurangan dari lipatan ke atas kayak gini, itu adalah kapasitas bagasinya hanya luas di bawah, jadi yang atas agak terhalang oleh bangkunya. Itu mungkin kekurangan dari mekanisme pelipatan bagasi ke atas ya. Dan di bawah sini dia nggak ada ini ya, penyimpanan lagi. Jadi benar-benar kosongan aja ya.
Dan untuk ban serepnya dia itu harus kalau nggak salah ada di kolong sini. Ya, ban serepnya dia ada di kolong sini. Dan kita langsung aja lanjut bahas bagian dalamnya si Innova ini. Oke, buat interior baris pertamanya si Toyota Innova G tahun 2007 ini. Dia kombinasi warnanya adalah warna beige dengan warna abu-abu. Jadi bukan warna hitam, tapi juga warna beige. Dan buat setirnya dulu nih. Setirnya dia itu masih menggunakan karet-karet ya, bukan menggunakan bahan full kulit ataupun leather itu. Enggak, belum. Dia juga belum mendapatkan airbag nih. Emang tahun segitu dia sampai tipe V pun belum mendapatkan airbag gitu. Lalu buat joknya, ini nggak tahu udah ini ya lapisan atau masih asli. Tapi ini yang kita bawa kali ini dia joknya kulit dan ini empuk ya joknya ya. Cuman headrestnya kayaknya udah gantian, jadi udah nggak begitu proper. Dia untuk pengaturan jok dia bisa di sliding, bisa di reclining, tapi belum bisa diatur adjust ketinggiannya ya. Jadi ketinggiannya udah fix gini aja gitu. Dan buat door trim ya, dia ini plastik yang atas ini. Lalu di sini ada empuk-empukan kulit dan di bagian sini saya agak mundur ya biar kelihatan. Bagian sini dia mendapatkan panel kayu di mana ini panel kayunya terlihat sangat mewah gitu ya. Dia udah mendapatkan auto untuk jendela driver dan udah mendapatkan central lock juga ya. Dia juga udah auto lock central lock ya. Lalu di bawah sini dia ada satu buah cup holder dan penyimpanan kecil di belakang ya. Dan buat speedometer ya, dia speedometernya sangat simple. Ya pada zamannya memang belum ada ya speedometer yang wah-wah banget. Ini sangat simple. MID-nya hanya ada odo, trip A, trip B, dan ya udah itu aja gitu. Dan buat setir ya, dia ternyata bisa diatur nih. Dia bisa detail, namun belum bisa teleskopik gitu. Jadi pengaturnya hanya ada satu arah ya, hanya tilt doang. Di bawah sini dia hanya ada untuk apa ya, indikator security-nya atau immobilizer. Lalu di sini ada pengaturan spion, tapi mobil ini kayak pengaturan spionnya udah agak bermasalah. Jadi kita coba pakai tapi nggak jalan gitu ya. Dan buat bahan dashboardnya ini full plastik ya, belum ada pembukaan. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Kita mendapatkan panel kayu lagi di tengah sini, juga ada panel kayu lagi. Di sini ada jam analog khasnya Toyota nih. Dan buat head unitnya, ini udah gantian ya. Aslinya itu dia menggunakan head unit yang kayak di gambar ini. Dan di sini ada untuk ventilasi udara, ada tombol hazard. Untuk pengaturan AC, dia belum dual zone, dia masih single zone dan belum ada heaternya. Untuk arah semburan AC juga udah cukup lengkap ya. Ada untuk ke muka dan ke kaki juga. Lalu di bawah sini dia ada tempat untuk asbak rokok dan ini juga bisa kalian fungsikan juga sebagai tempat penyimpanan ya kalau yang gang rokok gitu. Dan di sini ada socket lighter yang dimana ini bisa buat naruh casasan kayak gini ya. Ada tombol sensor parkir dan lainnya sini tombol dummy banyak banget nih. Mungkin kalian bisa modif-modif tambah apa kayak gitu ya. Dan yang kita review ini karena dia menggunakan transmisi manual ya. Ini transmisi kayak gini, ini persenelingnya. Dan ini tinggi loh. Jadi enak. Jadi kalau kita mau ganti gigi enak banget nih. Langsung kayak gini. Jadi nggak ke bawah gitu ya. Jadi langsung enak. Pergantian gigi juga ini masih smooth walaupun dia udah hampir 17 tahun ya. Dan untuk rem tangannya dia auto kayak gini. Di sini ada penyimpanan terbuka. Sini juga ada penyimpanan terbuka. Armrestnya dia udah dilapisi dengan kulit nih. Dan dia penyimpanan sudah cukup dalam ya penyimpanan armrestnya. Lalu untuk glove box ya, dia belum soft opening ya, dan dia penyimpanan juga cukup luas. Dan di sini dia ada penyimpanan di atas ini ya, dia juga jadi penyimpanannya dia memiliki laci yang double ya di sini. Jadi nggak hanya glove box bawah, dia di atas juga ada lacinya gitu. Lalu buat spion dia night view manual dan di sini sun visor dia nggak ada apa-apa, hanya ada card holder aja, nggak ada kacanya ya. Yang sebelah kiri sini dia sun visornya udah ada vanity mirror ya, tapi nggak ada card holder ya. Lalu di tengah sini, ini saya juga kurang paham ya. Ini bawaan atau tambahan. Ini tempat tisu. Di sini ada untuk lampu kabinnya ya, kayak gini tombolnya. Dan dia ini bohlam ya, bukan menggunakan LED. Dan untuk masalah audio di baris pertama ini, dia ada satu buah speaker di bawah sini. Dan dia juga udah mendapatkan tweeter di sini. Dan yang saya suka dari Innova adalah dia diberikan kaca kecil tambahan di sebelah sini. Jadi walaupun mobil ini besar dan panjang, kita tidak memiliki blind spot yang banyak gitu. Jadi kita bisa ngintip-ngintip juga kalau mau belok di kanan atau kiri gitu. Dan tadi saya ada yang terlupa bahwa seatbelt dari mobil ini dia bisa di-adjust naik turun gini ya. Jadi bisa menyesuaikan tinggi kalian semua. Dan kita langsung aja lanjut ke baris keduanya.
Oke, buat baris keduanya dari si Innova G tahun 2007 ini. Pertama-tama buat posisi duduknya. Ini sangat nyaman ya. Tinggi saya 168 cm. Ini udah sesuai dengan posisi mengemudi saya. Legroom masih cukup oke. Headroom juga masih terbilang cukup oke ya. Kita mendapatkan handbrake fix di sini, dan dia untuk bahan jok ini juga masih empuk kayak depannya. Ini kayaknya kulit-kulitannya bukan asli ya. Kayaknya dia udah coveran ya. Atau enggak ini mungkin memang bawaan, mungkin kalian bisa komen aja. Dan kita udah mendapatkan seatbelt 3 titik di sini, dan juga kita mendapatkan AC double blower di belakang sini nih, dan posisi AC-nya enak nih, dia nggak menutupi pandangan kita, jadi AC-nya dia hampir menyatu dengan plafon ya, khasnya Innova kan. Habis dia AC-nya double blower di sini, tapi kita hanya bisa mengatur ini aja nih, apa namanya, kecepatan fan-nya, kita nggak bisa mengatur suhunya, jadi suhunya ini mengikut ke baris pertama gitu. Lalu di tengah sini nggak ada armrest, tapi anaknya karena nggak ada armrest, jadi kalau kita duduk di tengah sini, ini sangat nyaman ya. Dan ini amazingly, walaupun dia ini penggerak belakang, tonjolan di tengah sini nggak terlalu tinggi nih. Bahkan ada sebuah mobil yang penggerak depan, tapi tonjolan di tengah sini lebih besar. Nah, di sini dia walaupun penggerak belakang, tonjolan di tengah sini nggak terlalu tinggi, jadi kita masih bisa nyaman ketika duduk di tengah baris kedua ini. Pandangan ke depan enak, ke samping enak, ke belakang juga enak gitu. Lalu buat door trim di baris kedua ini, yang atas ini, dia menggunakan full plastik. Bagian sini plastik, ini plastik juga, armrest plastik. Tapi kita tetap mendapatkan aksen-aksen kulit seperti di depan, di bagian sininya ya. Ini masih mendapatkan kulit-kulitan, dan kita masih mendapatkan aksen wood panel di sebelah sini, yang dimana ini sangat terlihat kemewahannya ya. Dan di bawah sini kita mendapatkan satu buah cup holder dan penyimpanan kecil di belakangnya. Dan audionya kita mendapatkan satu buah speaker di sini ya. Dan tadi saya ada yang mungkin terlewat ya. Di sini dia mendapatkan satu buah seat back pocket kanan dan kiri. Jadi penyimpanan di mobil ini juga sudah cukup oke gitu, nggak yang terlalu sedikit ya. Dan kita langsung aja lanjut ke baris ketiga ya si Toyota Innova ini. Oke, buat posisi duduk di baris ketiganya nih. Tinggi saya 168 cm. Ini posisi jok baris kedua udah sama seperti yang tadi saya dudukin ya. Ini legroom nggak ada, tapi kaki kita bisa masuk ke bawah jok baris keduanya. Posisi duduknya juga nggak terlalu menyiksa, tapi ini cukup oke karena joknya masih empuk juga ya. Dan headrestnya ini bisa diatur sesuai tinggi kepala kita ya. Dan kita tetap mendapatkan dua buah ventilasi AC di sini. Jadi kita tidak akan kepanasan ya ketika kita duduk di baris ketiga ini. Dan untuk penyimpanan, kita tetap mendapatkan dua buah cup holder kanan sini dan satu buah cup holder di kiri sini. Seatbelt 3 titik tetap ada. Dan untuk headroom, ini tadi saya lupa bilang ya, ini tipis, cuman masih oke lah, kita belum sampai ke jedot gitu ya. Tapi mungkin yang Anda yang lebih tinggi dari saya mungkin akan sedikit mentok ke atapnya ya. Dan kita langsung aja bahas apa yang dibalik kap mesinnya. Untuk mesinnya, mobil ini dilengkapi dengan mesin 2000 cc 4 silinder yang menghasilkan tenaga sebesar 136 horsepower dengan torsi maksimum 182 Nm. Yang dimana itu tenaga dan torsinya bukan termasuk yang sangat kecil ya. Jadi sudah cukup oke harusnya. Kita bakal coba nanti pas kita test drive gimana sih rasa berkendaranya dan gimana performanya dari si mesin 2000 cc bensinnya ini. Dan ini buat ini ya, dalam kap mesinnya dia emang nggak terlalu rapi, tapi dia kap mesinnya udah dicat warna body namun belum dilengkapi oleh peredam. Dan kayak yang kita tahu, Toyota sekarang itu jarang yang kap mesinnya udah dicat ya. Mungkin ada, cuman yang mewah-mewah aja gitu. Dan kita langsung aja lanjut bawa jalan si Toyota Innova ini. Oke guys, kali ini kita bakal bawa jalan si Innova tahun 2007 tipe G ini. Dan kita bakal rasain gimana sih kondisi mesinnya, kenyamanannya, apakah masih enak atau udah banyak minusnya. Kita bakal cobain ya. Oke, kali ini kita rutenya banyak menurun ya, karena kita dari atas, kita dari jalan Kaliurang atas ya, kita akan turun ke bawah. Dan ini buat pengeremannya masih enak ya, dia walaupun belum ABS CBD dia masih cukup enak. Handlingnya dia walaupun menggunakan setir yang masih hidrolik, belum power steering, tapi ini masih apa ya, tergolong nyaman ketika kita ingin membelokkan mobil ini ya. Buat bunyi-bunyi seperti itu, seperti barusan itu, kalau kita melewati jalan agak rusak itu memang sudah mulai cukup banyak bunyi-bunyi ya mungkin karena emang udah ada yang mulai kendor-kendor, itu ya sangat malum ya untuk usia mobil yang sudah hampir 17 tahun ini. Buat bandingkan suspensinya, barusan kita melewati sebuah polisi tidur dan
bandingan suspensinya masih tergolong nyaman untuk sebuah Innova gitu. Jadi belum yang mantul-mantul banget atau aneh gitu, belum. Kayak buat rasa berkendaranya ya, ini posisi duduknya memang bukan yang enak-enak banget, tapi nggak masuk, nggak apa, di antara tidak enak dan enak gitu. Jadi masih dia ada di tengah-tengah, jadi masih bisa kita maklumi atau bisa kita tolerir lah untuk posisi mengemudinya gitu. Dan untuk visibilitas saat kita mengemudi ini sangat enak ya. Innova itu visibilitas sangat oke. Ini ke depan enak, samping enak, ke belakang enak. Dan kalau kita ingin belok, biasanya kan banyak blind spot di belakang. Nah ini dia, kita bisa melihat ke ini nih, kaca kecil di sebelah kanan situ. Jadi kita bisa meminimalisir blind spot yang ada gitu. Dan jujur, blind spot dari sebuah Innova itu masih lebih kecil di Innova generasi ini dibandingkan si Innova Zenix. Innova Zenix itu bagian belakangnya blind spotnya itu lebih besar ya, jadi mungkin agak lebih susah untuk membawanya. Tapi kalau ini masih oke blind spotnya. Tuh, untuk kegedapan kabinnya, untuk mobil yang sudah berusia hampir 17 tahun ini, kegedapan kabinnya masih tergolong cukup oke ya. Dari tadi banyak mobil kendaraan lewat, dan ini mesinnya kan ini ya terkenal cukup kasar, cukup berisik gitu ya. Tapi suara mesinnya tidak terlalu masuk ke dalam kabin. Ini juga suara-suara luar juga nggak terlalu masuk. Road noise juga oke. Ya mungkin yang bikin berisik di mobil ini adalah plastik-plastiknya ya. Mungkin udah mulai kendor atau apa jadi bunyi. Dan ini ada koin-koin juga di sini, jadi ya itu yang bikin bunyi dari mobil ini sih. Yang lain-lainnya so far enak. Suspensi masih enak, kegedapan kabin masih enak. Habis itu feel berkendara masih enak, dan buat performance-nya juga masih cukup oke. Tadi kita saat berangkat kita itu full nanjak ya, itu masih tarikannya masih ini ya, masih ada, dan buat kenceng itu dia juga masih narik gitu mobilnya. Buat ke 60 itu nggak yang berat gitu loh. Biasanya kan berat ya, tapi ini enggak, masih enak gitu. Pengereman juga masih oke. Ya Innova itu memang terkenal sebuah mobil yang badak ya, jadi lifetime mesinnya itu mungkin bakal lebih panjang gitu. Dan tadi saya ada yang terlewat saat review bahwa mobil ini walaupun dia ini belum yang facelift, tapi dia udah mendapatkan improvement Euro 2, jadi mesinnya udah di upgrade untuk standar Euro 2 ya. Ya walaupun untuk zaman sekarang udah Euro 6 ya, tapi ya namanya juga mobil tahun segitu kan. Dan ini kita coba tarik ya, tarikannya masih enteng, padahal kita di gigi 4 nih. Udah turunan ya, jangan kebanyakan narik, ngeri juga kan. Oke, dan ini untuk rasa berkendaranya, kalau sepertinya kalau kita bawa mobil ini perjalanan jauh mungkin memang agak pegel ya untuk beberapa postur tubuh. Tapi ya buat perjalanan yang nggak cukup jauh ini masih cukup oke lah buat kita bawa mobil ini gitu. Setirnya juga nggak keberatan, jadi buat teman-teman nih yang cewek-cewek misalnya pengen bawa Innova ini nggak usah worry ya, karena setirnya walaupun dia belum EPS, dia setirnya masih cukup tergolong ringan gitu. Dan ini saya juga baru lihat ya, ternyata mobil itu udah jalan sejauh 139 km, yang dimana itu sangat ini ya, sangat panjang. Jadi pengalaman mobil ini untuk melewati jalan-jalan di Indonesia itu mungkin sudah cukup tinggi ya. Ya kelistrikannya di mobil ini masih cukup oke semua. Mungkin yang udah mulai rusak itu pengaturan spionnya, dia otomatisnya udah mulai rusak. Jadi ya mungkin harus dibenerin dulu, dan lain-lainnya sih nggak ada ya, masih berjalan dengan sangat normal semua. Oh ya, ada satu, jendela pengemudi ini kita nggak bisa bukanya secara manual. Maksudnya dia kalau kita pencet ke bawah tuh, kadang dia langsung ngelos, jadi langsung auto down. Jadi kalau kita mau buka setengah aja itu kadang nggak bisa, kadang dia langsung ngelos. Nah ini lagi bener, cuman tadi saya coba-coba dia suka ngelos gitu, langsung auto gitu. Cuman ya bukan masalah yang besar, ini hanya masalah di sedikit fitur-fitur ya, karena udah usia ya. Tapi buat mesin dia masih tergolong sangat oke gitu. Ya buat konsumsi BBM sendiri, si Innova bensin ini memang cukup boros ya. Ya dia 2000 cc bensin lagi,
Ya untuk saat itu memang Innova teknologinya belum cukup canggih ya, nggak kayak Innova ZX sekarang. Innova ZX walaupun dia nggak hybrid udah cukup irit, tapi kalau buat yang ini dia masih boros ya. Mungkin 18, 17, mungkin kalian yang punya bisa komen ya. Yang punya Innova bensin juga bisa komen aja di bawah berapa sih konsumsi BBM-nya gitu. Dan mungkin sampai sini aja ya video review kali ini. Makasih banget buat yang udah nonton. Jangan lupa buat like, komen, jangan lupa juga buat share video ini. Kunjungin juga sosial media kita. Kita ada Instagram, ada TikTok. Nanti linknya ada di bawah sini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya Hanif. See you and goodbye.